Pernah nggak sih kalian ngeliat di jalan raya, di lampu merah, atau di tempat-tempat lainnya ada pengamen atau pengemis yang sebenarnya secara umur masih tergolong sebagai anak-anak? Atau pernahkah kalian melihat berita atau dengar kasus mengenai pekerja seks komersial atau pernikahan dini di mana terlibat masih merupakan anak-anak? Atau sekedar apakah kalian pernah melihat teman atau orang sekitar kalian yang penampilan atau berhidup layaknya orang dewasa seperti menggunakan make up di sekolah, merokok, curang, atau bahkan menggunakan narkoba? Itu semua termasuk dalam fenomena apa sih? Dan apakah itu merupakan sesuatu yang positif atau justru merupakan sesuatu yang bahaya dilakukan? Simak terus yuk penjelasannya. Jadi sebenarnya hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya itu merupakan beberapa contoh dari pendewasaan dini pada anak. Jadi pendewasaan dini pada anak itu apa sih? Pendewasaan dini pada anak itu merupakan fenomena di mana anak paksa atau dipaksa berperilaku, berpenampilan, atau bergaya hidup layaknya orang dewasa. Mana ini bisa terjadi akibat tekanan dari lingkungan, dari media sosial, atau bahkan dari norma-norma yang melekat di masyarakat. Nah, ini mencakup tidak hanya tampilannya saja, tetapi juga tindakan yang mereka lakukan hari-harinya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari pendewasaan dini pada anak ini? Jadi, pendewasaan dini pada anak ini sebenarnya bisa jadi akibat berbagai macam. Di sini saya akan uraikan 4 faktor saja. Yang pertama adalah stereotip. Jadi, stereotip itu adalah sekumpulan penilaian atau prasangka terhadap sesuatu yang mengakar di masyarakat. Beberapa yang mengacu pada pendewasaan dini pada anak ini adalah yang pertama, perempuan dianggap sebagai seseorang atau pihak yang lebih pasif dibandingkan laki-laki yang lebih dominan, sehingga mereka tidak diperbolehkan memimpin. Lalu, perempuan juga harus penampilan menarik agar dapat menarik perhatian laki-laki. Laki juga harus menjadi pribadi yang kuat, menekan emosinya, serta tidak boleh menunjukkan bahwa ia cengeng. Lalu juga perempuan harus menjadi pengasuh sehingga dia sudah terbiasa untuk mengasuh adik-adiknya sedari dia masih belia. Nah, tahu nggak sih sebenarnya adanya stereotip ini tuh membuat orang lain atau yang menjadi sasaran stereotip ini menjadi terisolasi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak bebas untuk mengekspresikan diri, untuk hidup sesuai dengan apa yang ia inginkan dan seharusnya ia dapatkan. Nah, mereka juga cenderung untuk memiliki beban yang tinggi karena mereka diharuskan untuk memenuhi ekspektasi orang-orang sekitarnya. Nah, lalu yang kedua adalah tontonan atau media sosial. Karena zaman sekarang itu media sosial sudah digunakan sebagai parameter kehidupan baru, di mana bila orang-orang mengalami kegagalan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia maya, maka mereka cenderung akan rusak citra dirinya dan juga kehilangan kepercayaan diri, stabilitas kesehatan mentalnya buruk dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pengawasan orang tua dalam tumbuh kembang anak. Jadi pengawasan orang tua itu sebenarnya penting banget loh. Karena apa? Karena masa itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana pada masa ini anak ini masih belajar apa arti dewasa, sehingga mereka cenderung untuk mencoba-coba hal baru atau mencoba hal-hal yang bisa membuat mereka terlihat seperti orang dewasa. Nah, maka dari itu segala tindakan atau aktivitas yang dilakukan anak-anak pada saat ini harus diperhatikan juga agar tidak menyeleweng. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anaknya bisa menjadi awal dari kegagalan tumbuh kembang anak. Lalu yang terakhir adalah anak yang dipaksa atau terpaksa untuk tindak sebagai orang tua. Nah, ini sebenarnya memiliki nama tersendiri, yakni fenomena parentifikasi, di mana anak ini harus menggantikan peran orang tuanya untuk menjaga atau mempertahankan keluarganya agar tetap hidup atau aktif. Pada usia yang masih belia atau usia yang masih seharusnya mereka mengemban tugas atau peran orang tua atau orang dewasa, mereka sudah harus mengasuh adik-adiknya, dan ini biasanya diberikan pada anak sulungnya. Pada akhirnya, ini bisa menimbulkan hal-hal buruk seperti misalkan trauma atau depresi atau gangguan psikologis berkepanjangan. Dan juga anak bisa menjadi pengatur ketika dia dewasa, juga bisa menjadi childish, padahal seharusnya ketika dia sudah seharusnya mengembangkan karakter dewasa. Tapi karena dia sudah bosan dengan tanggung jawab yang telah ia emban, maka ia bisa menjadi childish atau kanak-kanak. Nah, sebenarnya banyak banget loh penelitian dari berbagai penjuru dunia yang menggunakan topik pendewasaan dini pada anak ini sebagai wujud penelitiannya. Salah satu penelitian yang membahas tentang fenomena ini adalah penelitian oleh Profesor Karen de Rudolph, yaitu profesor psikologi dari University of Illinois, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa masa lebih dini itu meningkatkan psikodepresi pada anak laki-laki dan juga perempuan. Penelitian ini melibatkan lebih dari 160 remaja selama periode 4 tahun. Nah, sebenarnya bila pendewasaan dini yang terjadi pada anak itu mengarah pada hal yang positif, seperti misalkan anak memiliki karakter yang lebih dewasa, bisa memahami situasi dan kondisi dengan baik, maka itu merupakan pendewasaan dini yang positif atau baik. Sementara itu, bila pendewasaan dini ini mengarah pada sesuatu yang negatif, seperti misalkan karakter anak menjadi buruk, tidak terkendali, mereka kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak selayaknya orang-orang atau anak-anak seusianya, dan mereka juga melanggar peraturan hingga menyebabkan ujian atau dampak negatif pada orang, itu merupakan pendewasaan dini yang buruk. Maka dari itu, bagi orang tua yang notabene yang merupakan hak yang paling dekat dengan anak, harus menerapkan KIDS yang terdiri dari kenali,
imbangi, dampingi, dan juga sayangi. Maksudnya apa sih kids ini? Jadi untuk kenali, orang tua itu harus mengenali anaknya, karakteristiknya, juga bahkan hubungan sosialnya, dan apa saja sih aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Kedua adalah imbang. Imbangi itu adalah penting untuk mengenali dunia anak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan anak harus sejalan dengan proses tumbuh kembang anak yang sewajarnya. Lalu untuk dampingi, harus terdapat keterlibatan orang tua secara aktif di setiap proses tumbuh anak untuk membimbing dan juga mengawasinya. Lalu yang terakhir adalah sayangi. Sayangi ini merupakan hal yang terpenting dari semuanya, di mana orang tua itu harus mencintai dan juga menyayangi anak sepenuh hati dan tanpa syarat. Jadi udah tahu kan, apakah normalisasi pendewasaan ini pada anak bahaya atau tidak? Stop normalisasi pendewasaan ini pada anak ya. Terima kasih.